Terbongkar Dahlan Iskan, tersangka, oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, awal dari suatu akhir yang sudah diketahui Tuhan. Nama Dahlan Iskan bukan nama kecil. Ia dikenal luas sebagai wartawan, pengusaha media, tokoh reformis, bahkan sempat menjadi Menteri Badan Usaha milik negara di era pemerintahan sebelumnya. Ia pernah dieluk-elukan sebagai tokoh perubahan. Tetapi hari ini, ia diberitakan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan surat, penggelapan jabatan, dan pencucian uang. Tidak sedikit yang kaget, tidak sedikit pula yang membela. Tapi bagi Allah, tidak ada yang tersembunyi. Apa yang ditutupi manusia, disingkapkan oleh terang. Apa yang dikunci oleh kekuasaan dan media, dibuka oleh suara kebenaran. Sebab Allah tidak bisa disuap, dan Yesus Kristus tidak pernah berkompromi dengan kejahatan. Dalam Lukas pasal 12 ayat 2-3, Tuhan Yesus Kristus sendiri berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui." Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan terdengar dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Kasus hukum atau kasus spiritual. Kalau kita hanya melihat ini sebagai perkara hukum, maka yang tampak hanya pasal demi pasal. Pasal 263 tentang pemalsuan surat. Pasal 372 dan 374 tentang penggelapan dan penggelapan dalam jabatan. Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Pencucian Uang. Tetapi di balik semua itu, ini adalah kasus spiritual. Ini adalah kasus tentang roh kekuasaan yang menjadi berhala. Tentang kesombongan manusia yang mengira dirinya lebih pintar dari Tuhan. Tentang cinta akan uang yang membuat manusia menjual keadilan dan mempermainkan hukum demi kepentingan pribadi. Firman Tuhan dengan tegas berkata dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9-10. Tetapi mereka yang ingin menjadi kaya jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam kebinasaan dan keburukan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Apakah Dahlan Iskan tersandung oleh uang, atau oleh cinta uang? Biarlah kebenaran ilahi yang menjawab, bukan opini manusia. Pergumulan Jawa Pos, suara yang sudah tidak murni. Jawa Pos pernah menjadi simbol pers merdeka. Tapi seperti semua lembaga di dunia ini, ketika hati manusia tidak lagi takut akan Tuhan, maka uang, kekuasaan, dan kepentingan akan menyusup dan merusak misi awalnya. Ketika media tidak lagi menjadi suara rakyat tapi menjadi alat oligarki, maka berita bukan lagi fakta tetapi alat kendali. Ketika perusahaan surat kabar menjadi lahan pertarungan uang, maka kebenaran akan dikorbankan. Apakah ini yang terjadi di Jawa Pos? Tuhan mengetahuinya. Dalam Amsal pasal 11 ayat 1 tertulis, "Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat." Apakah dalam urusan saham, utang piutang, dan dokumen, ada neraca yang diserongkan? Jika ya, maka ini bukan sekadar persoalan ekonomi, ini adalah kekejian di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau bangsa Indonesia pelajari? Tuhan tidak pernah membiarkan sesuatu terjadi tanpa maksud. Kalau tokoh sekaliber Dahlan Iskan hari ini harus duduk sebagai tersangka, ini adalah panggilan untuk seluruh bangsa, terutama para pemimpin, untuk bertobat. Karena kejatuhan bukan dimulai dari perbuatan, tetapi dari hati yang tidak lagi bersandar kepada Allah. Yeremia pasal 17 ayat 5-6 berkata, "Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk." Tuhan sedang memperingatkan bangsa Indonesia, bukan hanya karena Dahlan Iskan, tapi karena banyak sekali Dahlan-Dahlan lainnya yang masih merasa aman, seolah-olah mereka di atas hukum. Baik di media, di partai, di BUMN, maupun di kementerian. Tapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Apa yang akan terjadi setelah ini? Dugaan saya, kasus ini bukan kasus kecil. Ini bisa jadi pintu pembuka untuk menyingkap jaringan yang lebih besar, baik di dunia media, keuangan, maupun politik. Mungkin ada pengalihan aset, mungkin ada pencucian uang, mungkin ada keterlibatan tokoh-tokoh lainnya yang lebih besar.
Tetapi satu hal yang pasti, tangan Tuhan tidak pernah pendek untuk menyelamatkan. Dan penghakimannya juga tidak pernah lambat untuk menegakkan keadilan. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 28-29, tertulis, "Sebab Tuhan mencintai keadilan dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, mereka akan dipelihara selama-lamanya. Tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di situ untuk selama-lamanya." Apa kata Tuhan Yesus Kristus dalam kasus ini? Tuhan Yesus Kristus tidak pernah kompromi terhadap ketidakadilan. Tetapi Ia juga penuh belas kasih kepada siapapun yang bertobat. Kasus Dahlan Iskan bukan akhir segalanya, tetapi bisa menjadi awal dari pertobatan, jika ia mau merendahkan hati dan kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus sedang berseru seperti dalam Wahyu pasal 3 ayat 19-20. "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku." Kepada Dahlan Iskan, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tapi engkau harus kembali kepada Yesus Kristus. Bukan hanya untuk menyelamatkan namamu, tetapi untuk menyelamatkan jiwamu. Kepada rakyat Indonesia, jangan hanya menonton dan berspekulasi. Bangsa ini sedang dibersihkan, dan pembersihan itu dimulai dari orang-orang besar. Karena Tuhan sedang membentuk pemimpin baru, yang takut akan Tuhan, bukan takut kehilangan jabatan. Kepada semua pemimpin bangsa, bertobatlah, Tuhan Yesus Kristus datang segera.